Modal awal mungkin kita minim banget mas, karena saya dulu pas pulang kampung itu udah nggak punya modal lagi habis buat berobat gitu. Orang-orang bilang lidah buaya biasanya cuma buat maskeran, buat sampoan gitu, kenapa kok diolah? Nah, banyak sekali yang bilang kayak gitu. Nah sekarang alhamdulillah. Nanti satu hari itu maksimal kurang lebih 100-an pack untuk permen sendiri. Halo Mas Nanang. Halo, ini di Marvera Aloe Vera Industri mas. Kami di Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Wonosari. Kami bergerak di bidang budidaya, pengolahan lidah buaya dan juga pelatihan terkait lidah buaya. Jadi kami tidak hanya budidaya tapi sekaligus kami mengolah menjadi makanan minuman yang siap konsumsi mas. Ini generasi pertama mas, jadi saya masih merintis dari 2020 sampai sekarang. Jadi ini adalah jenis yang sinensis, yang bunganya warna oranye. Dia ada dua jenis, yang kedua ada jenis barbadensis yang warnanya lebih hijau tua. Nanti kalau berbunga bunganya warna kuning, tapi kebetulan belum berbunga. Mas, emang yang diambil itu yang kenapa atau yang mana? Yang paling bawah enggak, yang sudah berbahan agak kekuning-kuningan. Timbang mas, timbang dulu mau dikupas. Susuknya dibersihin ya mas? Iya mas, biar nggak kena durinya. Oh ini lagi dicuci ya mas? Iya mas, ini dicuci dulu sebelum kita kupas biar bersih sama ngilangin zat prateknya mas. Ini yang zat warna kuning ini biar nggak keolah. Ini biasanya kulitnya dibuat untuk pupuk. Berarti bermanfaat semua ya? Dari daging sama kulitnya. Kalau sehari itu biasanya maksimal sampai berapa pack atau kilo mas biasanya? Ini sedang proses pembuatan permen. Jadi nanti satu hari itu maksimal kurang lebih 100-an pack untuk permen sendiri. Ya ini kita ukur dulu sebelum kita proses pencucian. Untuk takarannya sendiri berapa mas biasanya? Untuk satu takaran, satu gelas ukur itu kurang lebih untuk satu loyang. Oh satu loyang. Kalau satu loyang itu biasanya jadi berapa pack mas? Satu loyang kurang lebih jadi kurang lebih 10 sampai 20 pack. Ini lagi dicuci lagi ya mbak? Iya, untuk menghilangkan lendirnya. Oh menghilangkan lendirnya. Kalau yang tadi menghilangkan getahnya. Iya betul. Dicuci sampai benar-benar keset. Kulitnya mau dijadiin apa mas? Ya ini mau dibuang atau dijadiin pupuk mas. Jadi kita pemupukan pakai sisa-sisa produksi kayak gini, kita timbun di dalam tanah untuk fermentasi secara alami. Ini tadi setelah dicuci diapain ya mas? Nah setelah dicuci kita rendam dulu mas, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Ini berarti mau di blender ya mas? Iya, di blender dicampur dengan bahan-bahan yang lain, dijadiin satu biar nanti teraduk rata. Biasanya sekali blender itu pakai berapa nutrisen mas? Kurang lebih 5 saset ya. Setelah itu dituangin ke wajan. Berapa lagi nih mas? Ini dicampur sama gula mas. Oh dicampur sama gula. Yang tadi nutrisen sekarang gula berarti. Iya. Ini tadi pakai gula berapa kilo mas? Ya habis setengah kilo sama. Tapi abis ini jadiin satu sama yang wajannya. Ini yang gula jadiin satu sama yang nutrisen. Mas ini biasanya berapa lama ya? Kurang lebih 30 sampai 45 menitan sampai mendidih. Untuk permennya ada varian apa aja Kak? Di sini variannya ada 3, ada jeruk, stroberi, sama melon. Strawberry sama melon. Yang ini strawberry sama melon. Ini kalau udah agak gampang kayak ini berarti udah mau selesai. Iya, ini nanti kan ada tanda-tandanya, ada kayak gelembung-gelembung kayak begini nanti. Itu berarti tandanya udah matang. Jadi bisa dipindah ke loyang. Jadi dinginin kayak gini biasanya butuh waktu berapa menit? Kurang lebih 15 sampai 30 menit. Setelah dingin diapain ini mas? Ini jadi dicetak, bentuknya itu seperti dado. Oh itu dipindahin ke situ ya mbak? Iya, ini dipindah ke sampai penuh. Sampai penuh. Kalau sehari bisa berapa kali masak mas? Sehari biasanya 3 kali mas. 3 kali. 3 kali pemrosesan. Kita pakai 3 mesin. Ini kita proses pematanannya. Di ovennya kita pakai oven listrik. Kalau dibanding oven gas biasanya lebih boros mana mas? Beda mas. Jadi memang ovennya oven khusus. Ovennya oven khusus. Kalau pakainya oven gas itu nggak bisa. Nanti kosong. Ini dimasukin ke oven ya mas? Iya mas. Ini di oven suhu rendah. Oh. Untuk durasinya berapa lama ini mas? Kurang lebih 24 jam. Non-stop ya? Iya. Oh itu setelah keluar dari oven ya mas? Ya ini setelah jadi kayak gini mas. Udah nanti di packing, di toples.
sama di kemasan pack kayak gini. Jadi ada beberapa macam kemasan. Harga Mas? Nah, ini ada yang harga 15 ribuan, yang kemasan cangking, ada yang kemasan toples ini 35 ribuan. Satu lagi yang kemasan 20 ribuan tapi belum ada packingan. Wah, cocok banget buat oleh-oleh ya Mas. Jadi awal mulanya memang saya dulu kepepet Mas, kepepet karena memang saya dulu sakit gara-gara kurang lebih 5 tahun bekerja di perusahaan kayak gitu. Terus karena terlalu terforsir, jadi saya harus resign dan harus pulang kampung. Di kampung dulu di tempat saya itu ada yang menyarankan untuk konsumsi lidah buaya karena saya dulu kenanya itu asam lambung akut, udah komplikasi juga. Dan ternyata dengan lidah buaya itu asam lambung saya juga membaik dan bahkan sembuh Mas, seperti itu. Nah dari situlah kepikiran kenapa kok saya nggak bikin olahan lidah buaya buat teman-teman yang punya keluhan asam lambung juga gitu. Nah itu di 2020 akhirnya saya bikin produk olahan yang namanya Nata de Aloe Vera, itu yang pertama kali. Tahun kedua saya bikin produk yang baru lagi, minuman bubuk dari lidah buaya, ada permen jelly juga, permen jelly dari lidah buaya, kebetulan sekarang jadi best sellernya Marvera Mas. Terus di tahun kelima ini kami mencoba membuat produk olahan lagi yang terkait skincare atau untuk kosmetik Mas, seperti itu. Jadi dulu sebelum saya memulai usaha, saya bekerja di perusahaan di Bekasi, di Jawa Barat, ada di PT Denso Indonesia, kebetulan di manufacturing otomotif Mas, seperti itu. Jadi memang tidak ada korelasinya sama lidah buaya, tidak ada korelasinya dengan pertanian. Jadi di tahun 2020 saya belajar otodidak dari internet, dari teman-teman yang sudah duluan berusaha di bidang pertanian kayak gitu. Itu awal mulanya seperti itu Mas. Oke Mas, jadi memang lidah buaya secara umum itu jenisnya banyak banget Mas, ada ratusan jenis. Nah di tempat kami budidaya ada 2 jenis. Kebetulan yang jenisnya itu Chinensis Barker, itu yang jumbo, yang warnanya hijau muda seperti ini dan berbunga warna oranye. Nah itu yang Chinensis. Kalau yang Barbadensis yang satu lagi itu ada yang warna hijau tua, tapi bunganya bunga warna kuning. Kebetulan di tempat kami masih sedikit karena memang pertumbuhannya lebih lama daripada yang Chinensis. Nah 2 jenis lidah buaya ini adalah lidah buaya yang sering pada umumnya diolah jadi makanan minuman di dunia, bahkan di berbagai macam negara. Modal awal mungkin kita minim banget Mas, karena saya dulu pas pulang kampung itu udah nggak punya modal lagi habis buat berobat gitu. Akhirnya karena ada lidah buaya di tempat saya kembang biakan sendiri. Untuk modal yang lain, modal bahan tambahan itu saya pinjem ke warung Mas, kurang lebih 1 kilo gula kayak gitu. Nah itu saya pinjem, terus saya olah sendiri, saya packing, saya jual, hasilnya buat bayar yang tadi, yang pinjaman. Terus saya beli bahan, terus saya putar kayak gitu terus sampai sekarang Mas. Jadi memang modalnya itu sangat minim, terus dan benar-benar dari minus Mas, karena keterbatasan saya di fisik dulu sudah nggak bisa sempurna lagi buat aktivitas seperti itu. Jadi tentu awal mula memang banyak sekali tantangan Mas, baik itu dari orang-orang di luar saya maupun yang terdekat, bahkan keluarga saya pun dulu juga masih belum percaya bahwa ini adalah sebuah potensi yang bisa dikembangkan seperti itu. Orang-orang bilang lidah buaya biasanya cuma buat maskeran, buat sampoan gitu. Kenapa kok diolah? Banyak sekali yang bilang kayak gitu. Nah sekarang alhamdulillah yang tadinya ngomongin kayak gitu mulai tertarik dan juga mulai ikut belajar bareng Mas, seperti itu. Untuk kendala sampai stres, frustasi itu pernah juga Mas. Jadi memang awal mula merintis itu pas COVID. Jadi itu menjadi tantangan sekaligus hambatan kami karena udah posisi fisik udah nggak fit, terus modal juga nggak ada. Akhirnya saya sempat memilih kerja dulu sebentar, lebih 3 bulan Mas. Tapi udah feel-nya itu udah nggak kerasan. Terus akhirnya dengan modal yang dari 3 bulan itu saya kumpulkan untuk menambah kapasitas maupun tambah relasi Mas, seperti itu. Itu yang waktu kerja di Bandung itu atau beda lagi Mas? Beda lagi Mas, itu udah posisi di kampung, posisi sudah pas habis COVID. Untuk kedepannya kita masih fokus di lidah buaya Mas, tetapi memang kita mencoba varian-varian baru. Kita merambah ke dunia sektor kosmetik ya gitu. Nah di tahun 2025 kita trial error untuk pembuatan sabun muka dan juga moisturizer. Di bulan ini kita mulai mengurus perizinan BPOM gitu, karena memang izin edar
kosmetik itu harus BPOM. Ya. Nah ini kan usaha budidaya lidah buaya ternyata menguntungkan ya Mas. Gimana kalau ada orang yang niru usahanya Mas? Oke, jadi untuk usaha sendiri itu sebenarnya bisa ditiru Mas, tapi untuk rezeki itu nggak bisa disamain ya otomatis. Karena kami juga ada pelatihan Mas, kita juga mengajarkan ke teman-teman yang lain, baik itu kelompok, baik itu nanti organisasi ataupun perorangan yang pengen belajar lidah buaya, kami sangat terbuka seperti itu. Jadi selain kami ada pelatihan offline, kita ada wisata edukasi terkait lidah buaya, kami juga membuka pelatihan online. Jadi teman-teman yang di luar daerah, yang jauh dari Jogja mungkin, bahkan yang dari luar negeri, kemarin juga ada yang pengen belajar lidah buaya kayak gitu, kita memfasilitasi dengan pelatihan online seperti itu Mas. Jadi memang kami tidak ada ketakutan sama sekali untuk usaha ini ditiru orang lain, karena memang kita fokusnya ke memberikan manfaat, memberikan manfaat ya. dari lidah buaya untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, dan juga untuk mungkin kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah Mas, kalau ini apa ya Mas? Foto-foto atau isin-isin apa ya Mas? Ini foto-foto dokumentasi kami Mas. Kebetulan dulu pernah ketemu dengan beberapa teman-teman, dan juga mungkin ada istrinya Pak Sandiaga Uno, terus ada Pak Arteria Dahlan, dan teman-teman yang lain. Mungkin dalam proses kami membangun usaha ini, kami juga menjalin relasi dan juga menambah pertemanan untuk mengembangkan bisnis kami, supaya dari Marvera ini semakin bermanfaat bagi banyak orang seperti itu. Kami mengurus semua izin-izin dari PIRT, halal, dan juga BPOM untuk menjamin kualitas bahwa produk kami juga layak untuk dikonsumsi dan bagus untuk kesehatan tubuh kita. Untuk produknya ada apa aja Mas? Jadi di Marvera sendiri ada produk beberapa Mas. Yang pertama ada wedang lidah buaya instan. Ini adalah bubuk lidah buaya siap seduh dari lidah buaya asli. Hasilnya apa itu Mas? Ini bisa buat terapi asam lambung. Jadi dulu karena saya kena asam lambung, saya bikin varian yang bubuk biar praktis, tinggal seduh gitu Mas. Ini ada 3 rasa, original, leci, sama jeruk. Gitu. Terus ada permen jelly yang tadi, ada yang kemasan toples dan kemasan kayak gini pouch. Dan ada juga bubuk murni lidah buaya tanpa campuran. Ini murni tanpa campuran. Gitu. Ada juga keripik dan juga nata ada aloe vera, tapi karena produknya itu nggak pakai pengawet semuanya, kita pre-order. Kalau ada orderan baru kita bikinkan seperti itu.